Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat dan tetap bugar dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas seputar ruang lingkup pertanian. Tetapi terlebih dahulu kita membahas apa sebenarnya penyuluhan itu. Jadi teman-teman, mari kita simak video berikut. Penyuluhan pertanian merupakan suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Menurut Samsudin, penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat di luar bangku sekolah, non-formal, untuk para petani dan keluarganya di pedesaan. Dari sejarahnya, perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia menunjukkan perjalanan waktu yang cukup panjang. Awalnya, timbulnya penyuluhan ditandai berdirinya Bioteknya Rural Garden atau sekarang disebut Kebun Raya Bogor pada tanggal 18 Mei 1817. Pada tahun 1905, berdirilah Departemen Pertanian yang langsung membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian atau dalam istilah bahasa Belanda disebut Landbouw Onderwijsdienst atau LVD. Akan tetapi, pada hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup penyuluhan pertanian. Agar kita dapat mengetahui apa saja hal-hal yang mencakup dalam materi pada ruang lingkup penyuluhan pertanian. Maka dari itu, marilah kita simak video berikut sampai selesai. Dalam proses penyuluhan, terdapat beberapa unsur, antara lain penyuluh, materi penyuluhan, media penyuluhan, metode penyuluhan, sasaran penyuluhan, dan tujuan penyuluhan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disebutkan bahwa penyuluh adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluh di bidang pertanian, baik merupakan penyuluh PNS, swasta maupun swadaya. Adapun yang menjadi tugas pokok penyuluh adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluh pertanian. Sehingga penyuluh dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh di lapangan dengan menjadi mitra kerja petani yang berperan sebagai fasilitator. Jadi, dalam ruang lingkup penyuluhan pertanian mencakup beberapa jenis kegiatan, misalnya 1. Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis. Memenuhi kebutuhan pangan merupakan tugas yang terus-menerus dihadapi oleh suatu negara dan penduduknya. Apabila kebutuhan pangan tersebut terpenuhi, maka baru dapat dihasilkan kehidupan. Dengan demikian, kegiatan pertanian yang efisien memainkan peran yang sangat penting. Penyuluh pertanian harus mempersiapkan diri dengan program-program pembelajaran yang bertujuan untuk mengurangi biaya pemasaran produksi pertanian, memperluas jangkauan pengasara produksi pertanian, dan membantu masyarakat memahami sistem pemasaran. Menurut Mustajab, dalam konsep pembangunan ekonomi, agribisnis meliputi 4 subsektor, antara lain 1. Subsektor agribisnis hulu atau upstream agribisnis, yaitu kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer seperti bibit, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian. Kedua, subsektor usaha tani atau on-farm agribisnis, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi pertanian primer untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Ketiga, subsektor agribisnis hilir atau downstream agribisnis, yaitu kegiatan ekonomi mengelola komoditas pertanian primer menjadi produk olahan serta perdagangan dan distribusinya.
Keempat, subsektor jasa penunjang kegiatan pertanian atau agro supporting institution, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perbankan, penelitian dan pengembangan, transportasi, penyuluhan pertanian, dan sebagainya. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, pengadaan, dan penyaluran sarana produksi untuk memperlancar penerapan teknologi dalam usaha tani dan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Untuk mendorong penciptaan sistem agribisnis yang dinamis, diperlukan jasa dari pemerintah dan kelembagaan, seperti jasa transportasi, keuangan, jasa penyaluran dan perdagangan, serta jasa penyuluhan pertanian. Sektor jasa akan menghubungkan aktivitas subsisten yang terkait dalam agribisnis. Dua, penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga tani. Bagi kebanyakan orang, kebutuhan selalu melebihi apa yang dapat diraihnya. Ini memaksa orang untuk membuat berbagai keputusan mengenai sumber daya apa yang harus diraihnya dan bagaimana melaksanakannya. Ini memerlukan kemampuan manajerial yang baik dalam kemampuan membuat keputusan untuk meraih tujuan. Keluarga tani selalu menghadapi perubahan yang menyangkut produksi, harga barang dan jasa, perubahan pekerjaan dan kependudukan. Keadaan ini mempengaruhi usahanya, kehidupannya, dan jenis pekerjaannya yang terbuka baginya. Tuntutan akan program kesejahteraan keluarga pun perlu mendapat perhatian. Penyuluhan pertanian perlu juga memperbaiki dan memperkuat program pengembangan pemuda tani. Di samping program magang, juga diupayakan agar kontak tani menjadi lebih peka terhadap masalah yang dihadapi pemuda tani dan berupaya mencari pemecahnya. Tiga, penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat yang demokratis bukan hanya berkaitan dengan rencana dan statistik, target dan anggaran, teknologi dan metode, perlengkapan dan staf profesional, atau instansi dan organisasi untuk mengelola kesemuanya. Tetapi, berkaitan dengan penggunaan efektif dari hal-hal tersebut sebagai usaha pendidikan untuk mengubah pikiran dan tindakan, sehingga mereka mampu membantu diri mereka sendiri, meraih, memperbaiki ekonomi dan sosial. Masyarakat dapat diperbaiki dan dikembangkan sumber dayanya. Untuk mengembangkan sumber daya mereka dengan baik, penyuluh pertanian akan berhadapan dengan 3 jenis sumber daya. 1. Alam, misalnya tanah, air, iklim, mineral, dan lain-lain. 2. Manusia, misalnya masyarakat dengan sikapnya, keterampilan dan bakatnya. 3. Kelembagaan, misalnya sekolah, tempat beribadah, pasar, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya yang memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh pertanian akan melayani beragam masyarakat dengan beragam kegiatan. Tetapi tujuan dasarnya akan selalu sama, yaitu mengembangkan masyarakat sendiri, membantu mereka menggali potensinya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan harapan. 4. Penyuluhan pertanian sebagai upaya berkelanjutan. Terdapat 5 aspek yang saling mempengaruhi pembangunan pertanian yang berkelanjutan, yakni 1. Praktek usaha tani yang berkelanjutan. 2. Proses belajar praktek usaha tani tersebut. 3. Kegiatan fasilitas proses belajar tersebut. 4. Kelembagaan yang mendukung kegiatan fasilitas meliputi pasar, ilmu pengetahuan, penyuluhan pertanian, jaringan inovasi, dan lain-lain. 5. Kerangka kebijaksanaan yang menunjang berupa peraturan, subsidi, dan lain-lain. Kelima aspek tersebut membentuk kesatuan yang saling berkaitan dan selaras. Praktik usaha tani yang berkelanjutan memerlukan adanya proses belajar, yang selanjutnya memerlukan kegiatan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan kerangka kebijaksanaan yang menunjang.
5. Penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan SDM. Upaya pembangunan pertanian erat kaitannya dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya para petani. Karena para petani yang mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan ternak dalam usaha taninya. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani menjalankan peranannya sebagai juru tani, manajer, dan juga manusia. Sebagai juru tani, para petani memelihara tanaman dan hewan ternak untuk mendapatkan hasil yang berfaedah. Sejalan dengan berkembangnya pertanian, tugas sebagai juru tani juga berkembang. Misalnya, memupuk, mengatur irigasi dengan lebih baik, melakukan pengendalian hama terpadu, dan menerapkan cara-cara baru lainnya. Apabila keterampilan sebagai juru tani pada umumnya adalah keterampilan tangan, otak, dan mata, maka keterampilan sebagai manajer mencakup kegiatan otak yang didorong oleh kemauan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan atau penetapan pilihan dari alternatif yang ada. Sejalan dengan majunya pertanian, para petani harus lebih mengembangkan keahlian dalam memasarkan produknya. Sebagai manusia biasa, para petani menjadi anggota dari dua kelompok manusia yang penting baginya. Sebagai anggota suatu keluarga dan sebagai anggota suatu masyarakat setempat atau rukun tetangga. Sebagai perorangan, para petani memiliki 4 kapasitas penting untuk membangun pertanian, yaitu bekerja, belajar, berpikir dengan daya khayal dan kreatif, dan bercita-cita. Kapasitas seperti itulah yang memungkinkan para petani menemukan cara-cara yang baru dan lebih produktif untuk mengusahakan usaha tani mereka. Nah, teman-teman, kita sudah dapat mengetahui apa saja yang mencakup dalam ruang lingkup penyuluhan pertanian, yakni penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis, 2. Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga tani, 3. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, 4. Penyuluhan pertanian sebagai upaya berkelanjutan, dan kelima, penyuluhan pertanian sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video singkat dari kami. Sampai jumpa.